Ini, Maybe, children, contohnya aja anak-anak, sometimes they can be a little nakal. kadang-kadang bisa nakal ya. And when your child is being that way, Ketika anak-anakmu seperti itu, if you're eating from this tree, kalau Anda memakan dari buah pohon yang di sini tadi, you might say like this, mungkin Anda berkata seperti ini. "Badalajaka." Don't be surprised Jangan terkejut nantinya if that's what he becomes, kalau dia menjadi bandel nanti. because you've spoken it over his life, Karena kau sudah memperkatakan itu ke dalam hidupnya. and you will receive the fruit. Dan kau akan menerima hasil dari apa yang kau perkatakan itu. So what about over here? Bagaimana kalau di sini? You can say like this, Kita bisa berkata begini. "Now my child, Anakku, you know better than that. kamu tahu lebih baik dari hal seperti itu. You're a good person. Kamu itu anak yang baik. Why are you doing this? Kenapa kamu melakukan ini? That is not right." Hal seperti itu tidak baik, tidak benar. You see the difference? Bisa nggak bedakan di antaranya? Itu tadi. One lifts them up, Yang satu kita mendorong atau mengangkat anak itu, and one puts them down. tetapi yang satu kita menurunkan dia, menekan dia. We need to be careful with our words. Kita harus hati-hati dengan perkataan, dengan mulut kita. In America, Di Amerika they did a survey, ada survei, and there was a jail specially for children under the age of 17. jadi di survei ini yang mereka survei itu anak-anak yang dipenjarakan, itu di penjara anak-anak yang berumur 17 tahun ke bawah. Ya. And they asked them all the same question. Jadi mereka ditanyai, ini anak-anak yang di penjara ini ditanyai, What do your parents think about you being here? gimana menurutmu tentang pikiran orang tuamu atau perasaan orang tuamu, kamu berada di tempat ini, di penjara ini? Over 90% said the same thing. Itu lebih daripada 90% mengatakan hal yang sama. When I was little, Ketika aku kecil, my parents always told me I was so bad that one day I would go to jail. bapak orang tuaku selalu bilang bahwa aku anak yang bandel dan suatu hari saya akan masuk ke penjara. They received Mereka menerima according to their mouth. seturut dengan perkataan mereka. You need to encourage your kids. Kita perlu membangkitkan, mendorong anak-anak kita. I remember my dad told me, Saya ingat bapak saya bilang ke aku, "John, you're a smart kid. dia bilang, John, kamu itu anak yang pintar. You can do anything you want." Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. I believe that Dan saya percaya itu. because my dad believes in me. Karena bapak saya percaya aku. And maybe you're here, Nah, mungkin Anda yang ada di sini, and maybe you say, "Yeah, but my dad never said anything like that to me." mungkin kau berkata, tapi bapak aku nggak pernah bilang kayak gitu kepada aku. I want to tell you something. Saya mau kasih tahu sesuatu. You have a Father in heaven. Engkau punya Bapa di surga. He believes in you. Dia percaya engkau. He believes you will make it. Dia percaya bahwa kau akan melewati ini. Amen? Amin. He loves you, Dia mengasihimu and He will help you. dan dia akan menolong engkau. Wonderful. Luar biasa. Wonderful. Luar biasa. Now let's look at another example. Coba lihat sebagian contoh lagi. We'll start over here. Kita mulai lagi di pohon yang pengetahuan yang baik dan yang buruk tadi. So what about health? Bagaimana dengan kesehatan? Ini aja, we're just sick all the time. I don't know why. Memang gini-gini aja terus, sakit-sakitan terus, nggak tahu kenapa sakit-sakitan terus. Or we say like this. Atau kita bisa bilang kayak gini. Oh yeah, of course we're sick. This is the musim flu. Atau kita bisa berkata, iya tentu saja aku sakit. Ini kan musim flu, musim demam. That's here. Itu di sini. Over here, Kalau di sini,
pohon kehidupan tadi, by his stripes I am healed. oleh bilur-bilurnya saya sembuh. I don't have to receive sickness. Saya tidak harus menerima penyakit. Now last week, Nah, minggu lalu we were preaching in a church. kami sedang berkhotbah di sebuah gereja. But on Saturday, Tapi hari Sabtu, I was really sick. saya saat itu betul-betul sakit. And I stayed up almost all night. Saya semalaman itu gak bisa tidur. I was praying. Dan saya berdoa. Nahum 1 verse 9. Nahum 1 ayat 9. What do you conspire against the Lord? Can we What do open you it? plan against the Lord? Apa yang kau rencanakan untuk melawan Tuhan? He will make an end of it. Dia akan menghentikan itu semua. Affliction will not rise up a second time. Penyakit tidak akan kembali lagi. Artinya penyakit tidak akan datang kedua kalinya. So I was praying that. Jadi malam itu saya doakan firman itu. Yeah. And around 2 o'clock in the morning, Kemudian besok paginya sekitar jam 2 I felt siang, something shift. jam 2 pagi, I felt something change. saya bisa merasakan perubahan. And then I spent another half hour Dan kemudian saya melewatkan setengah jam lagi just saying thank you, Jesus. dan berkata terima kasih Tuhan Yesus. You have set healed. Engkau sudah menyembuhkanku. Now I wasn't 100%, Walaupun malam itu saya belum 100% baik, but I could feel my body getting stronger. tapi saya sudah merasakan tubuh saya sudah semakin kuat. And I was able to preach the next morning Dan besok itu saya bisa berkhotbah lagi. because I eat from this tree. Karena saya memakan dari pohon kehidupan. And I was praying, Dan saya berdoa, devil, iblis, you don't have a right. kau tidak punya hak. You cannot touch me. Engkau tidak bisa menjamah aku. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus, he paid the price Dia sudah bayar harga with his stripes. oleh bilur-bilurnya. And I receive it in Jesus' Dan name. saya menerima itu di dalam nama Yesus. Amin. I would have been healed. Dan kalau saya mau tinggal di sini, makan dari buah dari pohon ini, For sure, I wouldn't preach on Sunday morning. kalau saya berkata seperti itu saat ini, mungkin saya nggak akan bisa khotbah besok paginya itu. Sometimes we have to fight a little. Kadang-kadang kita harus berperang sedikit. Jesus said this, Yesus berkata seperti ini, in this world you will have trouble. di dunia ini kamu akan menghadapi masalah. Have you ever faced trouble? Pernahkah menghadapi masalah? Yeah. Ya, atau nggak ada? Nggak ada masalah. Me too. Saya juga menghadapi masalah kadang-kadang. But then Jesus said this, Tapi Yesus berkata begini, but be happy. tapi bersukacitalah. Be happy because there's trouble? Bersukacita karena ada masalah? No. Tidak. He said, be happy because I have overcome the world. Bersukacitalah karena saya sudah mengalahkan dunia ini. Amen. We don't have to be the same as everyone else. Kita tidak harus sama seperti orang lain. We don't have to just follow whatever everybody else does. Tidak, kita tidak harus mengikuti apa saja yang dilakukan semua orang sama. No, we can be like Daniel. Kita bisa seperti Daniel. He says, no, I'm not following. Tidak, saya tidak akan mengikuti itu. You look at his 3 friends. Lihat 3 temannya Daniel itu. Yeah, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. They said to the king, Mereka berkata kepada raja itu, okay, oh raja, our God is able to save us. Allah kami bisa menolong kami. But if he does not, Tetapi kalau dia juga tidak menolong kami, we still will not bow. kami tetap saja tidak akan tunduk kepada apa itu namanya? The king. Itu perintah raja itu yang melawan Tuhan ya. Hello.
We need to have some strength down here. Kita perlu mendapatkan kekuatan dari dalam ini, di sini. We need to stand on God's word. Kita perlu berdiri di atas firman Tuhan. And we speak God's word Dan kita memperkatakan firman Tuhan. until it comes to pass. Sampai hal itu tergenapi, terjadi. The Bible says Alkitab berkata, we receive the promises kita akan menerima janji-janjinya with faith dengan iman and patience. dan kesabaran. Why patience? Kenapa kesabaran? Because sometimes it doesn't happen right away. Karena kadang-kadang tidak terjadi seketika. Sometimes it takes months, Kadang-kadang membutuhkan beberapa waktu, berbulan-bulan. sometimes years. Kadang-kadang bertahun-tahun. But don't give up. Tetapi jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. Sometimes I feel so sad. Kadang-kadang saya sedih. I hear someone say, yeah, I prayed about this and it never happened, so I gave up. Ada orang berkata, ya saya sudah berdoa begini, tapi nggak ada yang terjadi, udahlah nyerah saja. What if they would have prayed one more time? Gimana kalau hal sebenarnya terjadi satu kali lagi saja dia berdoa, And they received their promise. dan akhirnya mereka menerima janji itu? Why stop just before you receive it? Kenapa engkau berhenti sebelum engkau menerimanya? It's like someone running a race Sama seperti orang ketika mereka berlomba lari. and they see the finish line is right there. Mereka bisa melihat itu garis finishnya pas di sini sudah, pas di sini. Only 2 more meters. Mungkin hanya 2 meter saja jaraknya sebelum garis finish. And they stop. Kemudian mereka berhenti. Capek deh. Sayang kan? Sayang. We don't want to be like that. Kita nggak mau seperti itu. We want to pray. Kita mau tetap berdoa Keep praying. dan terus We berdoa. want to believe. Kita tetap percaya And keep on believing. dan tetap percaya. Never give up. Jangan pernah menyerah. God has something good for you. Allah memiliki hal yang baik untuk engkau. Amen? Amin. The Bible says, Alkitab berkata, I can do all things saya bisa melakukan segala sesuatu through Christ melalui Kristus, di dalam Kristus who gives me strength. yang memberiku kekuatan. Amen? Amin. Now let's look at another example. Mari kita lihat contoh lagi. Let's start over here. This is Mari mulai di sini. Apa kabarmu? Now sometimes Kadang-kadang we face problems with money. kita punya masalah dengan keuangan kadang-kadang. You know, like the month is longer than the money. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa bulannya, harinya lebih panjang di bulan itu daripada uangnya ya. I've been there. Oh, saya pernah merasakan itu. So if we're here, Jadi kalau kita di pohon kehidupan tadi, we say like this. kita berkata begini, There's problems right now, memang ada masalah saat ini, but my God shall supply my need. tapi Allahku, Dia akan menyediakan kebutuhanku. He will help me. Dia akan membantu saya. He will open a way for me. Dia akan buka jalan untuk saya. We will overcome this. Kami akan melewati ini. Amen? Amin. What happens when you're over here? Apa yang terjadi kalau kita di sebelah sini? Ini aja hidup kita orang miskin ya. Miskin terus. Careful. Hati-hati loh. You will receive what you say. Kamu akan menerima apa yang kamu perkatakan. How is it possible you are poor? Bagaimana mungkin kamu bisa miskin? Kamu akan menjadi miskin. Is your God poor? Apakah Allahmu itu miskin? Then you're not poor. Artinya Anda tidak miskin. Mungkin, how do I say, maybe miskin sementara ya kan? Mungkin miskin sementara saja. It happens sometimes. Bisa terjadi kadang-kadang. Sometimes people get sick, Kadang-kadang orang bisa sakit. not work. Tidak ada kerjaan. Maybe they're fired from their job. Mungkin dipecat dari kerjanya. Yeah. Or
Or maybe something happens and their crop fails. Atau mungkin panennya tidak banyak menghasilkan. Happens. Itu bisa terjadi. But Jesus said, Tapi Yesus berkata begini, be happy. bersukacitalah. I've overcome the world. Saya sudah mengalahkan dunia ini. And if we come to God, Dan kalau kita datang kepada Allah, He can give us good ideas Dia bisa memberi kita ide yang baik so that we can move forward in life. supaya kita bisa maju di dalam hidup. It's true. Benar, It's true. itu benar. God can use you. Allah bisa memakai Anda semua. And don't just look at behind you. Jangan cuma lihat latar belakangmu atau di belakangmu. Oh, this is what my family's been for generations. Wah, memang beginilah kami, teman-teman kami, teman-teman kami. Well, the family. Oh, memang beginilah keluarga kami dari generasi keturunan ke keturunan. Yeah, but you receive Jesus. Tetapi Anda sudah menerima Yesus. You have a new father. Dan kamu memiliki Bapa yang baru. You're in a new family. Kamu di dalam keluarga yang baru. That stuff is gone. Yang lalu sudah berlalu. All things have become new. Semua yang baru sudah datang. Hallelujah. Haleluya. Start believing Jesus. Mulailah percaya Yesus. God is going to do good things in your life. Allah akan melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Because He said so. Karena Dia bilang begitu. Look at Jeremiah 29, Lu lihat Yeremia 29 verse 11. ayat 11. I know the plans I have for you, says the Lord. Saya tahu rencana. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Atau semua hafal? Kalau belum semua hafal, semuanya kita baca Yeremia 29 ayat 11. Oke, 1, 2, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kadang-kadang in our lives, dalam hidup kita, we look at our problem, kita lihat masalah kita. and it's like this. Seperti ini jadinya. So we don't see Jesus Jadi kita nggak melihat Yesus lagi, as we focus only to the problem. karena kita fokusnya kepada masalah ini. Sometimes we need to lift our eyes, Kadang-kadang kita harus perlu angkat mata kita, come into His presence, datang ke hadiratnya, ask Him for wisdom. minta Dia hikmatnya. He will give it. Dia akan memberikannya. He will help. Dia akan membantu. Amen. Amin. Yes. Luar biasa. Wonderful, wonderful. Sometimes Kadang-kadang the problem is we don't believe this word. masalahnya kita nggak percaya firman ini. We say we do, Kita berkata kita percaya, but we don't. tapi kita tidak. Contohnya, Contohnya, persepuluhan. persepuluhan. The Bible says Alkitab berkata, that when we are faithful to give our tithe, ketika kita setia memberi perpuluhan kita, God will pour out a blessing Dia akan mencurahkan berkatnya so big, supaya sebegitu besar sebegitu besarnya that we cannot hold it. sampai akhirnya kita tidak bisa menampungnya. How many of you Berapa orang di antaramu would like a blessing mau berkat so big? begitu besar, berkat yang begitu besar How do I say? Bukan nggak muat. sampai dompetmu nggak muat? Wow. Mau nggak? But then why are we lazy to bring the tithe? Tapi kenapa kita malas memberi perpuluhan? Because we don't believe it in our heart. Karena kita tidak percaya di hati kita. Kalau nggak bisa bilang amin, bisa bilang aduh, ampunilah aku Tuhan, aku mau berubah. Haleluya. What do we know that God is speaking the truth? Kalau kita tahu bahwa Allah memperkatakan kebenaran,
Nobody can stop me from coming to church. Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk datang ke gereja. Nobody can stop me from giving my tithe. Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk memberi perpuluhanku. Because I know where the source of my blessing is. Karena aku tahu dari mana sumber berkatku. Amen. Amin. You know, our God is wonderful. Allah kita luar biasa. And He gives us this free salvation. Dan Dia memberi kita ini keselamatan dengan gratis. It's wonderful. Luar biasa, keselamatan dengan gratis. We cannot earn it. Kita tidak bisa mengumpulkan itu supaya kita selamat. Kita tidak, bukan dengan kekuatan kita diselamatkan. It's not Him. Itu adalah kasih karunia dari Dia. But Tetapi if we want His blessing, kalau kita mau berkatnya, we have to follow His word. kita harus melakukan perintahnya atau firman-Nya. So when we talk about healing, Jadi ketika kita berbicara tentang kesembuhan and we want to walk in God's healing and health, dan kita mau supaya kita berjalan atau hidup di dalam kesembuhannya atau berkatnya, jangan rokok. jangan merokok lah. We already know it brings sickness. Itu kita sudah tahu rokok itu membawa penyakit. So why do we do it? Jadi kenapa We want merokok? to follow Jesus. Kalau mau ikut Yesus, So if we want blessing in our finance, kalau kita mau diberkati secara keuangan, we have to be honest. kita harus jujur. We have to bring our tithe. Kita bawa perpuluhan. Amen. Amin. This is not hard. This is not complicated. Ini nggak komplikasi, nggak sulit. Nggak komplikasi, nggak rumit. Not rumit, Nggak rumit. but it's not easy. Tapi nggak mudah, Amen. men. But if we follow, Tapi kalau kita melakukannya, we receive blessing. kita akan menerima berkatnya. Amen. Amin. Amen. Amen. Who wants to be blessed? Siapa yang mau diberkati? Who wants to see your children blessed? Siapa yang mau supaya kau melihat anak-anakmu diberkati? Amen. Amen. Who wants to receive God's help? Siapa yang mau menerima kesembuhan atau kesehatan dari Allah? Amen. Amen. It's all right here. Semua ada di sini. It's all right here. Semuanya ada di Alkitab. Amen. Amin. We don't have to be sick forever. Kita tidak harus sakit terus-menerus atau sakit bertahan di dalam. Kita tidak harus tinggal di dalam penyakit itu. We can be healed. Kita bisa disembuhkan. And Jesus said, Dan Yesus berkata, the gospel Injil is good news to the poor. itu adalah kabar baik untuk orang miskin. Why? Kenapa? You don't have to be poor forever either. Supaya engkau tidak tetap miskin selamanya. Amen. Amin. And if God said it, Kalau Allah yang berbicara begitu, then we can grow. itu artinya kita bisa maju, bertumbuh. Amen. Amin. Here's another thing. Salah satu lagi, Sometimes people are lazy. sebagian orang malas. The Bible says Alkitab berkata, He blesses the work of your hand. Dia akan memberkati pekerjaan yang dikerjakan tangan kita. So we don't work with our hands. Jadi kalau kita nggak mengerjakan sesuatu dengan tangan kita, tidak mengerjakan sesuatu, What can God bless? apa yang bisa diberkati Tuhan kalau kita tidak kerja? Amen. Nah, So I'm telling this to you young people. saya mengatakan ini kepadamu anak-anak yang masih muda, remaja-remaja atau orang-orang muda. If you're spending all day playing games, Kalau kau mau luangkan waktumu seharian main game saja, or watching YouTube videos, atau hanya nonton YouTube aja, you're not going to be very smart in school. itu artinya nanti kamu nggak pintar di sekolah. Because God will bless the work of your hands. Karena Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita, artinya usaha kita. Is it wrong to play a game on the phone once in a while? Apakah salah kalau kita bermain game di HP kadang-kadang? No. Tidak. But if that's all we do, Tapi kalau itu aja yang kita lakukan, what can God bless? apa yang Tuhan bisa berkati jadinya?
It's the same. Sama halnya. You know, sometimes this happens in a lot of countries. Ini banyak terjadi di beberapa negara ya. Sometimes people are more rajin to the coffee shop than they are to the field. Kadang-kadang orang lebih rajin perginya ke coffee shop atau ke kedai tua ya, di sini kedai tua daripada ke ladang atau ke gereja. So we're not surprised if they're not blessed. Jadi ya jangan terkejut kalau ladangnya nggak diberkati. Kalau kita nggak diberkati, We have to work hard. kita harus kerja keras. And God blesses the work of our hands. Dan Dia akan memberkati usaha kita atau hal-hal yang dikerjakan tangan kita. Amen. Amin. So we're not lazy people. Jadi kita juga nggak orang-orang malas. We like to work hard. Kita suka kerja keras. We like to get a good result for our labor. Kita suka melihat hasil dari kerja keras kita. And we like to be generous with what God gives us. Dan kita juga suka memberi tentang apa yang sudah Tuhan berkati di dalam hidup kita. Wonderful. I want to close with this. Saya mau tutup dengan ini. This is the Ini di Ibrani. Aku baca dari HP saya karena tulisannya lebih besar. Itu udah perlu kacamata nih John. Oke. Ibrani berapa? 12. Ibrani 12 Ayat 15. ayat 15. Oke, kita baca sama-sama lagi. Ibrani 12 ayat 15, 1, 2 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. So this is what God laid on my heart to close with. Jadi ini yang Tuhan taruh di hati saya di penutup ini. We have to guard our heart. Kita harus jaga hati kita. I've seen many people, Saya sudah banyak melihat orang, they're faithful to go to church, mereka setia ke gereja, they're active, mereka aktif, they read their Bible, mereka baca Alkitabnya, but where Satan often gains a foothold, tetapi yang setan sering cakar mereka atau tarik mereka, they're, yaitu dengan menaruh sakit hati kepada yang lain atau iri hati. atau iri hati, cemburu. Guard this. Jaga hati kita. See, if I live over here Kalau saya hidup dari pohon kehidupan tadi, and my neighbor is blessed, kalau tetangga saya mendapat berkat, I'm very happy. saya harus bersukacita. Why? Kenapa? I know my time is coming, Saya tahu waktu saya nanti akan tiba. so I rejoice. Jadi saya juga turut bersukacita. I'm so excited. Saya bersemangat. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Bless the Lord. Berkati dia lebih lagi Tuhan. Because I know Karena saya tahu what you did for him, apa yang kau berikan kepada dia, you will do for me. engkau juga akan berikan kepada saya. Hallelujah. Amin. So, no iri hati. Jadi tidak ada iri hati. But if I'm over here, Tapi kalau saya di sini, bagaimana aku? mana bagianku gitu ya. So we don't want like that. Jadi kita nggak mau seperti itu. And if people do the wrong to us, Kalau orang melakukan hal yang salah kepada kita, we remember Jesus, mari kita ingat Yesus. what he did on the cross. Apa yang dilakukannya di kayu salib. What did he say? Apa dia bilang saat itu? Forgive them, Father. Bapa, ampunilah mereka. They don't know what they're doing. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Because when people do wrong to us, Karena ketika orang melakukan yang jahat kepada kita, they mess with my dad. mereka berurusan dengan Bapa saya. How many of you, if someone was really mean to your kids, would stand by and say, okay, no problem? Berapa orang di antara Anda sebagai orang tua ketika orang melakukan yang jahat terhadap anakmu, kamu seorang tua cuma lihat dari belakang aja, oh nggak apa-apa.
Pasti tidak kan? Pasti tidak, sebagai orang tua kan? For sure, how do I say, you want to turun tangan? Pasti Anda akan turun tangan. Betul? Think about our Father in heaven. Pikirkan soal Bapa kita yang di surga. He's going to be angry. Dia yang akan marah. Whoa, they're messing with my kids. Aduh, dia bermain-main, mempermainkan anak saya. Karena. Karena So we don't have to carry bitterness in our heart. jadi kita tidak harus menyimpan kepahitan di hati kita. God is our defender. Dia pembela kita, Bapa pembela kita. He will help. Dia yang membantu. And we live our lives relying on Him. Dan kita hidup dengan hidup kita seturut dengan kehendaknya. Can we just stand up a moment? Bisakah kita berdiri sebentar? Can we just live